Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke dalam materi paradigma historis kritis. Paradigma historis kritis ini bisa kita pahami dari dua kata yang menjadi komponennya. Pertama, historis, dan yang kedua, kritis. Historis berarti kita harus memahami Al-Quran sebagai sebuah dokumen sejarah, dokumen historis. Jadi apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran itu harus kita upayakan untuk dipahami sebagaimana orang-orang yang pertama kali mendengarkan Al-Quran pada abad ke-7 di Jazirah Arab memahaminya. Jadi di sini yang berlaku adalah prinsip non-anakronisme. Non-anakronisme maksudnya kita tidak boleh menganggap bahwa Al-Quran itu berbicara tentang sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang-orang di Jazirah Arab pada abad ke-7. Misalnya kita tidak mungkin menganggap bahwa Al-Quran itu berbicara misalnya tentang fisika kuantum atau hal lainnya yang ditemukan setelah abad ke-7. Kemudian kritis. Kritis maksudnya adalah kita harus menangguhkan. Jadi bukan menolak mentah-mentah, tapi menangguhkan, menunda sementara untuk percaya kepada informasi-informasi yang disampaikan oleh tradisi Islam dalam hal ini tentang Al-Quran. Jadi misalnya di dalam tradisi Islam kita mengenal riwayat-riwayat asbabun nuzul, maka kita tidak bisa langsung mengambil asbabun nuzul itu sebagai mutlak, bahwa memang peristiwa itulah yang membuat ayat tertentu turun. Tapi keterangan-keterangan yang disebut sebagai riwayat pasca Quran, hal-hal yang muncul setelah masa Al-Quran, harus dipandang sebagai informasi sekunder. Sehingga untuk memahami Al-Quran, maka kita harus kembali kepada teks Al-Quran itu sendiri dan bukan kepada teks-teks post-Quranik atau teks-teks yang muncul setelah Al-Quran. Nah, tentu di balik paradigma historis kritis ini ada asumsi filosofis tertentu. Asumsi filosofisnya tentu saja adalah bisa kita sebut sebagai naturalisme metodologis. Jadi di sini meskipun yang dikaji adalah sebuah kitab suci ini ditempatkan sebagai sebuah artefak sejarah dan asumsi bahwa dia adalah wahyu Tuhan ditunda terlebih dahulu. Nah, paradigma historis kritis ini sebenarnya awalnya bermula dari kritik biblikal yang berasal di tradisi Protestan di Eropa. Pertama-tama tokoh yang penting dalam hal ini adalah Benedict Spinoza. Namun kemudian paradigma historis kritis ini kemudian diadopsi dalam kajian Al-Quran. Apakah ini berarti bahwa hasil dari penelitian historis kritis itu selalu bertentangan dengan hasil dari penelitian yang muncul dari paradigma normatif? Belum tentu. Bahkan belakangan ini terdapat banyak kesepahaman antara dua paradigma ini. Salah satunya adalah kesepahaman bahwa Al-Quran itu memiliki struktur yang cukup sophisticated, cukup canggih, dan utamanya surah sebagai satu kesatuan dan bukan suatu kumpulan teks yang dikumpulkan secara random. Kedua, dengan melakukan pendekatan historis kritis, para peneliti juga sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran sebenarnya merespon banyak wacana-wacana yang beredar di masa antik akhir atau masa yang berlangsung dari masa kejatuhan Romawi sampai kemudian masa kemunculan Islam. Nah, demikianlah yang kita perlu ketahui sekarang. Adapun detail-detail dari jenis-jenis penelitian historis kritis maka akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas pertama-tama apa yang disebut sebagai kritik teks. Kemudian setelah itu kita akan mencoba membahas tentang penelitian intertekstualitas yang dilakukan oleh para sarjana historis kritis. Demikian, jangan lupa referensi yang saya berikan dibaca dengan seksama. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.